perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Israel dengan Iran yang menewaskan pemimpin ulama Iran, ya Ayatullah Khamenei. Ini pun juga perlu dicermati bahwa dengan terjadinya perang di Timur Tengah ini membuat harga minyak mentah cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apa dampak terhadap perekonomian Indonesia? Yang paling parah ya pemerintah kita ini adalah tentang impor minyak. Pada saat harga minyak mentah mengalami kenaikan, kemudian pelemahan mata uang rupiah, ini membuat goncangan tersendiri ya bagi pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan dana besar untuk melakukan subsidi ya terhadap bahan bakar minyak ini. Kenapa? Karena kalau seandainya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama adalah Pertamax ya dan turunannya ke atas, ini kemungkinan besar akan terjadi demonstrasi ya di Indonesia. Pemerintah pun juga harus mencari alternatif ya impor bahan bakar minyak ya di minyak mentah dunia dari negara lain. Ya bisa saja dari Amerika, kemudian dari Rusia, kemudian dari Afrika yang memang negaranya tidak bergejolak. Karena pemerintah sendiri harus ingat bahwa ini sebentar lagi ini adalah Idul Fitri. Ya, ini adalah hari raya umat Islam yang begitu saklar, yang kemungkinan besar ya masyarakat akan bepergian. Kalau seandainya nanti ya harga transportasi udara ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pasti akan terjadi demonstrasi ya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi saat ini. Mungkin negara-negara di sekitar Iran pun seperti Afghanistan kemudian Pakistan yang sampai saat ini mendapatkan suplai ya bahan bakar minyaknya dari Iran, kemungkinan besar akan terhambat dan mereka akan kekurangan. Ini di wilayah-wilayah Timur Tengah sendiri. Ya apalagi kita di Asia yang begitu jauh. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang juga menyeret keterlibatan Amerika Serikat, serta kabar penutupan Selat Hormuz Iran memunculkan kekhawatiran akan dampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Diketahui Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur utama distribusi minyak dunia. Jika distribusi terganggu, bukan tidak mungkin harga energi melonjak dan memicu tekanan inflasi, termasuk di negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Terkait dampak ekonomi akibat imbas serangan gabungan Israel-Amerika Serikat ke Iran, kita akan membahasnya dengan pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Bapak Ibrahim Aswaibi. Halo, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Apvia. Baik, terima kasih ya Pak waktunya udah bergabung dengan Tribun News di Zoom. Kabar baik Pak sore ini Pak? Ya, baik walaupun hujan. Walaupun hujan ya Pak ya. Yang juga menjadi pembicaraan ini sejak minggu kemarin, akhir pekan ini adalah adanya serangan gabungan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Maksud kami serangan kepada Iran oleh Israel dan Amerika Serikat yang pastinya ini akan berdampak kepada sektor ekonomi ya Pak ya. Pertama mungkin kita akan membahas terkait dampaknya di sektor energi karena Iran ini masuk dalam 10 negara penghasil minyak terbanyak di dunia dan adanya penutupan Selat Hormuz pasti ini akan berdampak pada kenaikan biaya angkut dan impor BBM ke Indonesia. Ini apakah akan langsung masyarakat merasakan dampaknya atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, Apvia, mungkin pemerintah pun juga sangat berhati-hati ya menyikapi tentang perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Israel dengan Iran yang menewaskan pemimpin ulama Iran, ya Ayatullah Khamenei. Ini pun juga perlu dicermati bahwa dengan terjadinya perang di Timur Tengah ini membuat harga minyak mentah cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, kita harus ingat bahwa Iran itu salah satu penghasil Brent crude oil. Ya, Brent crude oil itu adalah minyak mentah yang bagus. Nah, minyak mentah ini digunakan untuk bahan bakar pesawat, yaitu aftur. Nah, ini pasti akan berdampak sekali terhadap
penerbangan ya transportasi udara yang menggunakan bahan bakar aftur. Nah, di sisi lain pun juga pemerintah harus bisa mengantisipasi dalam bulan puasa ini jangan sampai gejolak untuk harga minyak ya harga BBM itu relatif lebih tinggi walaupun mengalami kenaikan terutama adalah untuk BBM non subsidi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nah, pemerintah di sini harus hadir ya untuk menenangkan pasar. Itulah tugas pemerintah sendiri. Ya, karena apa? Karena kita lihat bahwa kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah crude oil ya, kemungkinan besar ini akan mendekati level 90. Kalau seandainya perang ini akan terus berlanjut, apalagi Selat Hormuz sudah ditutup, ya tadi pagi pun juga sudah ada kapal-kapal yang melewati diserang oleh pasukan Garda Islam ya Iran. Nah ini mengindikasikan bahwa memang sudah tidak boleh lagi melewati Selat Hormuz. Nah, kalau tidak melewati Selat Hormuz, berarti harus melewati Selat Afrika. Nah, di Afrika sendiri kita melihat di situ ada Yaman, ada Houthi, yang kemungkinan besar Houthi pun juga tidak akan tinggal diam, pasti akan menyasar kapal-kapal Israel dan Amerika yang melewatinya. Nah, ini sangat dramatis sekali ya, karena apa? Dalam kondisi bulan puasa kemudian terjadi perang yang begitu dahsyat yang mengakibatkan harga minyak mentah yang terus mengalami lonjakan. Saat ini ya harga minyak sudah tinggi. Kemungkinan besar dalam hari-hari berikutnya pun juga akan terus mengalami kenaikan dan ini kemungkinan akan berdampak cukup luar biasa. Nah, apa dampak terhadap perekonomian Indonesia? Kita lihat pada saat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang paling parah ya pemerintah kita ini adalah tentang impor minyak, ya impor energi. Karena apa? 800 sampai 900 barel per hari itu Indonesia masih melakukan impor. Sehingga apa? Pada saat harga minyak mentah mengalami kenaikan, kemudian pelemahan mata uang rupiah, ini membuat apa? Membuat goncangan tersendiri ya bagi pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan dana besar untuk melakukan subsidi ya terhadap bahan bakar minyak ini. Kenapa? Karena kalau seandainya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama adalah Pertamax ya dan turunannya ke atas, ini kemungkinan besar akan terjadi demonstrasi ya di Indonesia. Kita harus ingat sebelum-sebelumnya terjadi demonstrasi bakar-bakaran, jangan sampai terjadi kembali ya ke depan. Kemudian dampaknya juga terhadap impor. Ya, impor apa? Impor untuk alat pertanian, kemudian elektronik, kemudian pupuk, ya, kemudian bahan baku untuk pabrikan. Ini pun juga pasti akan mengalami kenaikan. Mungkin akan saya fokus dulu adalah di komoditi. Kita harus tahu bahwa Indonesia itu mengimpor kedelai, ya, kemudian gandum dari Rusia, dari Ukraina, kemudian untuk kacang kedelai, kemudian jagung, ya ini pun juga dari Amerika, ya pasti ini akan harganya itu akan lebih mahal. Kemudian transportasi pun juga pasti akan mengalami kenaikan. Bukan transportasi secara internasional, di dalam negeri sendiri pada saat ya harga solar, kemudian harga Pertamax mengalami kenaikan, pasti akan berdampak terhadap transportasi. Kalau transportasi naik berarti barang-barang konsumsi ya seperti sayuran di pasar tradisional ini pun juga pasti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga ini akan memberatkan masyarakat. Misalnya disinilah pemerintah harus hadir ya melakukan intervensi di pasar dalam kondisi saat ini. Siapa lagi kalau bukan pemerintah yang turun? Kita percaya ya masyarakat percaya bahwa pemerintah bisa melakukan mengantisipasi ya membuat satu kebijakan-kebijakan agar kondisi pasar di Indonesia tetap stabil walaupun rupiah terus mengalami pelemahan. Harus diingat bahwa pelemahan rupiah ini juga karena dampak dari geopolitik. Walaupun Bank Indonesia terus melakukan intervensi ya baik di pasar DNDF maupun pasar NDF, tetapi intervensi ini begitu berat ya karena apa? Tekanan eksternal yang begitu besar ini membuat rupiah mengalami pelemahan dan ini pun juga diakui baik oleh Gubernur Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan bahwa kondisi ekonomi dalam negeri cukup bagus tetapi gonjang-ganjing pelemahan mata uang rupiah itu disebabkan oleh masalah eksternal.
baik geopolitik, ya perang dagang, perpolitikan di Amerika, kebijakan Bank Sentral Amerika. Ini yang salah satu faktor yang mempengaruhi mata uang mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Itu, Oke, Mbak. baik Pak Ibrahim. Tadi ada beberapa poin yang mungkin akan saya minta untuk penjelasannya lagi karena tadi ada masalah subsidi ya Pak ya. Sepertinya pemerintah harus menyiapkan uang banyak untuk subsidi BBM karena mungkin di kondisi seperti ini sulit bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri gitu ya Pak ya. Jadi alokasi Ya, betul. APBN secara besar-besaran lebih disarankan. Ya, betul. Jadi Apia, kita harus lihat bahwa di APBN ini kan untuk mata uang rupiah dipatok di 16.500. Artinya apa? Ini perlu ada APBN perubahan. Hmm. Ya, dipatoklah di angka 17.000. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu di 16.900. Nah, ini tujuannya apa? Adalah untuk mengantisipasi ya jangan sampai pada saat nanti terjadi geopolitik. Karena sepertinya perang di Timur Tengah ini akan lama, ya akan Oke. panjang. Karena apa? Karena ada suplai juga ya dari Rusia, kemudian dari Tiongkok, dari Korea Utara terhadap Iran. Artinya apa? Bahwa perang di Timur Tengah itu akan sama seperti perang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini yang cukup menarik. Sehingga apa? Sehingga pemerintah pun juga harus mencari alternatif ya impor bahan bakar minyak, ya di minyak mentah dunia dari negara lain. Ya bisa saja dari Amerika, kemudian dari Rusia, kemudian dari Afrika, yang memang negaranya tidak bergejolak. Nah, kenapa? Selama ini Indonesia memang melakukan kerjasama dengan Timur Tengah, terutama adalah negara-negara Arab, ya seperti Irak, kemudian Iran, kemudian Arab Saudi. Nah, dengan adanya perdagangan kemarin antara yang sudah ditangani oleh Presiden Republik Indonesia, Iya. Prabowo Subianto dengan Trump, ya ini bisa mengindikasikan bahwa Indonesia ini akan mengimpor ya minyak mentah dunia dari Amerika. Ya walaupun harganya relatif lebih mahal, ya tetapi indikasi ini akan membuat kestabilan perpolitikan di Indonesia ini akan cukup stabil. Dan saya percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan lebih fokus ya terhadap terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri ya dibandingkan di luar negeri. Karena apa? Kekuatan utama ya akar rumput dari Prabowo Subianto ya sebagai presiden itu satu kali putaran itu adalah akar rumputnya adalah masyarakat dalam negeri. Itu artinya. Oke, baik Pak. Kita bergeser ke kondisi rupiah ya Pak ya, dengan adanya eskalasi, serangan ini Pak, rupiah ini tertekan di kisaran 16.838 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sejauh mana Bank Indonesia mampu melakukan intervensi Pak jika konflik ini berlangsung berbulan-bulan lagi seperti yang tadi Bapak prediksikan? Ya, Bank Indonesia ini mungkin yang paling berat itu melakukan intervensi itu di pasar NDF, ya pasar internasional. Mungkin kalau di pasar NDF itu masih banyak lah perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu membantu. Nah, yang paling berat itu memang ya itu di pasar internasional. Tapi bukan Indonesia saja, hampir semua negara-negara pun juga melakukan intervensi. Tetapi intervensi ini ya pemerintah pun juga terutama adalah Kementerian Keuangan, kemudian Menko Perekonomian, ini pun juga harus membantu juga ya dalam melakukan intervensi walaupun memang tugas dari intervensi untuk pasar ini adalah Bank Indonesia, tapi Bank Indonesia pun juga perlu ada bantuan-bantuan regulasi-regulasi dari stakeholder-stakeholder yang lainnya ya terutama adalah karena ini akan berdampak terhadap inflasi ya inflasi juga akan tinggi. Nah, bagaimana rupiah ini akan kembali stabil? Kalau misal rupiah ke 15.000 apa ke 16.500 kemungkinan sangat berat sekali karena saya Mmm. melihat bahwa di minggu-minggu ini atau minggu depan level 17.000 ini akan tercapai. Nah, walaupun ya level 17.000 akan tercapai, yang penting adalah Bank Indonesia sudah bersusah payah melakukan intervensi ya baik di pasar DNDF maupun NDF. Ini yang harus kita apresiasi juga terhadap Gubernur Bank Indonesia ya karena saya melihat banyak orang mengatakan bahwa wah ini BI tidak melakukan intervensi. Oh tidak, Bank Indonesia walaupun dalam kondisi stabil tetap melakukan intervensi di pasar DNDF maupun NDF. Cuma dalam kondisi ekonomi global geopolitik yang memanas begitu kencang
di Timur Tengah, dampaknya cukup luar biasa terhadap harga minyak mentah dunia. Akhirnya apa? Disinilah Bank Indonesia sedang diuji intervensinya. Nah, hari ini sebenarnya tadi sudah cukup bagus. Di pembukaan pasar itu hanya 20 poin. Ya, tetapi mendekati tadi jam 2 itu sampai di 86 poin. Tapi sekarang sudah turun lagi 83. Artinya apa? Bahwa naik turunnya rupiah mengalami pelemahan ya dan berkurangnya pelemahan itu berarti Bank Indonesia itu melakukan intervensi di pasar internasional. Itu artinya. Oke, baik Pak. Kemudian serangan ini kan juga berdampak pada fasilitas sipil bandara di Dubai, Abu Dhabi ini juga kena juga Pak. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi biaya logistik dan rantai pasok global di sektor non-energi? Karena impor ternyata kita nggak cuma di sektor energi aja, tapi ada sektor-sektor non-energi juga ya Pak ya, yang harus jadi perhatian juga Pak. Oh iya, jadi gini, dalam kondisi perang ini memang Iran sendiri pun juga sudah menutup wilayah udaranya. Ya, bahwa sebelumnya pun juga pada saat kapal-kapal induk ya kapal induk Abraham Lincoln mendekati Timur Tengah, ya Iran itu juga sudah memberlakukan ditutup ya untuk udara untuk di wilayah Timur Tengah. Artinya apa? Kalau seandainya nanti tidak ditutup, kemudian ada serangan sporadis, ya seperti dulu kejadian pada saat perang Ukraina, ya wilayah-wilayah Donetsk kemudian Luhansk memisahkan diri dari Ukraina, kemudian terjadi perang, kemudian ada pesawat sipil yang melewati, ya terutama adalah pesawat sipil dari Malaysia yang sampai sekarang akhirnya tidak jelas cenderungannya. Ini suatu contoh bahwa negara yang sedang berkonflik itu jangan dilewati udaranya. Nah, ini Timur Tengah ini cukup kompleks sekali. Karena apa? Iran sudah mewanti-wanti jangan ada penerbangan sipil. Ya, sehingga apa? Untuk saat ini ditutup semua, ya tidak ada penerbangan. Terutama di sini adalah untuk distribusi adalah barang-barang, terutama adalah yang berhubungan dengan produk-produk yang melalui transportasi udara. Ini pasti akan mengalami mengalami kemunduran. Karena apa? Karena dengan adanya untuk penerbangan ditutup, ya ini cukup luar biasa. Bahkan masyarakat pun juga yang bepergian sekarang posisinya di luar negeri mungkin tidak bisa masuk ke Indonesia, apalagi di Indonesia kembali pun juga tidak mungkin ya akan kembali berangkat ke luar negeri, dan ini yang kemungkinan besar akan membuat biaya transportasi, ya biaya distribusi itu akan melonjak tinggi. Nah, ini yang harus diantisipasi juga oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri harus ingat bahwa ini sebentar lagi ini adalah Idul Fitri, ya ini adalah hari raya umat Islam yang begitu sakral, yang kemungkinan besar ya masyarakat akan bepergian. Kalau seandainya nanti ya harga transportasi udara ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pasti akan terjadi demonstrasi, ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya sehingga apa? Sehingga disinilah mulai hari ini ya pemerintah itu mungkin ya saja pemerintah sudah mempersiapkan stimulus-stimulus kebijakan-kebijakan ya untuk menanggulangi permasalahan transportasi udara ini. Itu artinya. Oke, Pak mungkin bisa ada penjelasan sedikit Pak, apa kekuatan Indonesia saat ini yang mungkin bisa dioptimalkan oleh pemerintah di tengah gonjang-ganjing geopolitik? Karena tadi Bapak bilang sebenarnya secara kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja, tapi yang bikin bermasalah adalah faktor geopolitik saat ini Pak. Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini dalam pemerintahan Jokowi ini kan sudah mengalihkan mobil-mobil ya berbahan bakar fosil berubah menjadi bahan bakar listrik ya. Iya. Ini sebenarnya energi. Ini pun juga sebenarnya diterapkan oleh pemerintah. Tapi rupanya dalam perjalanan ini kan tidak seindah yang diinginkan oleh pemerintahan Joko Widodo ya sebelumnya. Sampai saat ini pun juga terseok-seok. Bahkan pemerintahan saat ini akan menerapkan mencabut biaya impor untuk mobil listrik. Nah, ini pun juga sedikit terganggu. Apa sih yang harusnya? Ya seharusnya sebenarnya dari zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah membahas tentang masalah ini biofuel, ya bagaimana caranya
kita untuk bahan bakar pesawat, kemudian untuk biodiesel, ya kemudian untuk Pertamax dengan menggunakan minyak CPO, ya dengan 90% minyak CPO, ya campurannya ini bisa membuat bahan bakar fosil, ya ini bisa digantikan. Tetapi rupanya sampai saat ini kan baru rencana, ya bisa saja ini permasalahan apa? Permasalahan pembiayaan, ya karena Indonesia pun juga tergantung terhadap investor dari luar negeri. Nah, pada saat asing tidak mau ya melakukan investasi, disinilah akhirnya apa? Akhirnya terbengkalai semua. Ini sebenarnya program-program untuk bahan bakar, ya berubah dari bahan bakar fosil kemudian menggunakan minyak CPO, ya kemudian bahan bakar pesawat menggunakan minyak CPO, ini sebenarnya udah cukup lama tapi belum ada kelanjutannya sama sekali sampai saat ini. Nah, mungkin ya pemerintah ini harus membuat juga bahwa Indonesia pun dulu di zaman Orde Baru itu adalah salah satu negara anggota OPEC. Ya, produksi untuk minyaknya itu bisa mencapai di atas 1 juta barel per hari. Ya, mungkin ini bisa ayo kembali. Saya masih ingat pada saat pemerintahan Jokowi periode pertama, yaitu pun juga sama mencari tambang-tambang minyak baru, ya yang bisa dieksplorasi kembali, ya tujuannya adalah untuk menutupi. Tapi sampai saat ini baru bisa menutupi adalah 500 sampai 600 juta barel per hari. 500.000 sampai 600.000 ya barel per hari. Ini masih belum bisa mencukupi, apalagi jumlah penduduk Indonesia yang sudah begitu banyak, ya diperkirakan 280 juta. Ya ini pun juga membutuhkan asupan bahan bakar yang cukup besar. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah pun juga, terutama adalah Kementerian SDM, ya kemungkinan sudah membuat satu kebijakan-kebijakan ya untuk memudahkan. Tetapi kalau seandainya nanti pun kita belum bisa memenuhi untuk bahan bakar minyak, ya seandainya bahan bakar minyak ini memang harganya mahal, ya mungkin bisa ada keterbatasan. Ya bisa saja pemerintah akan membatasi untuk penggunaan bahan bakar minyak. Ya, karena kita lihat bahwa dalam kondisi saat ini mungkin negara-negara di sekitar Iran pun seperti Afghanistan kemudian Pakistan yang sampai saat ini mendapatkan suplai ya bahan bakar minyaknya dari Iran, kemungkinan besar akan terhambat dan mereka akan kekurangan. Ini di wilayah-wilayah Timur Tengah sendiri. Ya apalagi kita di Asia yang begitu jauh, ya yang selama ini Iran, Tiongkok, kemudian India, kemudian Korea Selatan, Jepang yang melakukan perdagangan ekspor impor minyak ya melalui pasar gelap ya dengan biaya yang relatif lebih murah, 30-50% diskonnya dari pasar internasional. Ya ini semuanya kelabakan semua setelah terjadi perang ini. Nah, kenapa sih kok Trump ini mau menjatuhkan Iran? Ya karena Iran sebenarnya ada 3 negara yang memang terkena sanksi ekonomi ya dari Amerika, terutama tentang masalah minyak. Itu adalah yang pertama Rusia, yang kedua adalah Iran, kemudian yang ketiga adalah Venezuela. Ketiga negara ini ya mendapatkan sanksi, mereka menjual minyak mentah dunianya di pasar gelap dengan harga yang relatif lebih murah, ya ada diskon 30-50%. Inilah yang akhirnya Amerika melakukan perang dagang. Ya, karena harga normanya segini, tapi nyatanya harga di bawah tangan harganya segini. Nah, ini yang selama ini India, Tiongkok, ya Korea Selatan, Jepang, ya ini mereka mengimpor ya dari ketiga negara tersebut dengan harga yang lebih murah. Nah, mungkin dengan perang ini ya mereka harus mencari alternatif impor untuk minyak mentah ya, bukan saja Indonesia. Jadi kalau kita bicara Indonesia mungkin terlalu kecil, tapi lingkupnya yang memiliki cadangan minyak terbesar, ya seperti Tiongkok, kemudian India, Jepang, Korea Selatan, ini yang mereka lebih kelabakan dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia mungkin ya kalau seandainya perang, ya cadangan minyaknya 3 hari sudah habis, artinya. Jadi tidak memiliki cadangan minyak sama sekali, ya. Jadi artinya apa? Ya udah yang penting masuk, kemudian
didistribusikan ke seluruh Indonesia, ya. Tetapi ini mungkin ada note ya, Mm-mm. Apia. Bisa saja dalam kondisi kayak gini hanya kota-kota besar yang akan mendapatkan BBM. Ya mungkin di Hmm, kota-kota yang jauh mungkin akan sedikit lebih terhambat. Kalau seandainya nanti memang benar-benar harga minyak mentah dunia terus melonjak tinggi ya sampai di 90 sampai 100. Mungkin di 90 dolar per iya, barel sampai 100 dolar per barel. Ya bisa saja akan ada pengurangan-pengurangan hanya di kota-kota besar saja yang oke. distribusi BBM-nya begitu lancar. Oke, ini harus diwaspadai berarti kelangkaannya juga ya Pak ya, jangan sampai ada efek kelangkaan ini ya Pak ya? Oh Oke, iya, iya heeh, pasti semua. Ya mungkin pemerintah yang sedang berkuasa saat ini ya, Prabowo Gibran mungkin sedang menghitung-hitung kembali mhm, ya berapa untuk kebutuhan minyak sebenarnya. Karena saya lihat bahwa Indonesia itu cukup terkenal dari zaman Perang Dunia Kedua ya tentang masalah Pertamina di Cilacap, kemudian di Pekanbaru, di Balikpapan, ya kemudian sekarang juga ada di Indramayu yang begitu besar, tapi rupanya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sama juga seperti CPO, ya iya, CPO kita bagaimana sebagai negara nomor satu di dunia penghasil minyak CPO, tapi kebutuhan dalam negerinya pun juga berkurang, bahkan harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan Malaysia yang hanya negara kedua penghasil minyak CPO terbesar di dunia. Itu oke. Apia. Baik Pak Ibrahim, kemudian ini terkait dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap untuk menjadi mediator antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Apakah Bapak menyambut positif langkah ini atau ada saran yang lebih konkret yang harus dilakukan Presiden Prabowo terkait dengan ketegangan yang terjadi saat ini, Pak? Ya, jadi saya mengapresiasi terhadap Bapak Presiden kita ya, Hmm, yang melakukan mediasi antara Iran, Amerika, dan Israel. Tapi kita harus lihat bahwa Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel juga. Ya, ini permasalahannya. Kemudian yang kedua bahwa kedekatan Prabowo dengan Trump itu karena masalah Timur Tengah. Di sini masalah Palestina. Ya, jadi itu dari zaman Soekarno, kemudian Soeharto, ya kemudian Habibie, Megawati, SBY, ya kemudian Jokowi, sampai saat ini pun juga mereka tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi keinginan di Timur Tengah itu, ya di Israel itu ada dua negara. Jadi dua negara yaitu berdampingan antara Israel dengan Palestina. Tetapi kalau kita mengarah ke Timur Tengah, ke Iran yang selama ini Indonesia tidak pernah ada suaranya ya terhadap Iran. Ya kalau mhm. seandainya ya kemudian Prabowo ingin melakukan kunjungan ke Iran untuk melakukan mediasi menggantikan Qatar ya sah-sah saja. Tetapi apakah bisa ini akan dilakukan oleh Prabowo ya karena kedekatannya dengan Trump? Ya kalau menurut saya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Tinggal melihat kondisi apalagi pemimpin tertinggi Iran ya ini sudah tewas. Yang membunuh adalah Israel dan Amerika Serikat. Sehingga apa? Sehingga ini sangat sulit sekali bagi Iran, terutama adalah pemimpin-pemimpin terasnya di sana untuk menerima Amerika dan Israel ya kembali ke meja perundingan. Ini Hmm, yang ya, menurut saya sangat sulit. Tapi kalau saya lihat pun juga bagaimana pengganti Ayatullah Khamenei ini yang mengatakan bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perlawanan. Ya artinya apa? Ini tanda bahwa Iran akan mati-matian karena Iran juga tidak sendiri. Ada Tiongkok, ada Korea Utara, ada Rusia yang kemungkinan besar mereka akan mensuplai amunisi ya. ya ke Iran. Misalnya Trump sendiri mengatakan bahwa kita sudah siap untuk perang jangka menengah jangka panjang. Kenapa? Eropa pun juga bisa. Ukraina negara yang tadinya itu tidak diunggulkan ya itu bisa bertahun-tahun perang dengan Rusia. Ya walaupun sampai 700 sampai 800 ribu prajurit Ukraina yang meninggal gitu loh. Tapi sampai saat ini masih terjadi perang. Nah,
Iran pun juga sama. Mungkin kalau seandainya perang darat antara Israel, Amerika dan Iran, saya optimis bahwa Iran akan menang. Ya, karena pasukannya cukup banyak untuk Ya. angkatan daratnya. Tetapi Amerika pun juga tidak mau mengambil risiko hanya menggunakan perang udara. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau dulu di perang Irak, ya Amerika pasukan internasional dengan Irak itu perang darat. Ya, tetapi sekarang tidak mau. Kenapa? Kekalahan perang darat Amerika, terutama di Korea, kemudian di Vietnam, ini cukup membusingkan ya presiden dan para jenderalnya, dan sekarang sudah berbicara lain. Amerika Israel tidak mau uh, me, apa, me, membuat ya pasukannya itu terbunuh. Nah, sehingga apa? Dengan melakukan perang udara, dan sekarang yang terjadi apa? Perang udara, Ya. perang antar negara, ya kan? Kita lihat Iran ke Israel juga ada beberapa negara yang harus dilewati. Artinya apa? Cara satu-satunya adalah ya perang melalui udara dengan menggunakan misil. Itu artinya. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ini ada saran untuk masyarakat terkait dengan gejolak geopolitik ini, apa yang harus dilakukan masyarakat saat ini mengingat ada momen Idul Fitri juga yang akan kita rayakan sebentar lagi, ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap dengan kondisi ekonomi saat ini Pak. Ya, jadi bagi masyarakat ini ya hampir 40% masyarakat Indonesia ini sekarang mengoleksi logam mulia dan emas perhiasan. Iya. Jadi ada sedikit tenang kita. Jadi pada saat terjadi gonjang-ganjing, ya kemudian harga-harga naik, ya kemudian harga logam mulia, harga emas perhiasan pun juga naik. Nah, ini pun juga bisa untuk mengatrol ya kehidupan dari masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat pun juga bisa menjual ya logam mulianya atau emas perhiasannya adalah untuk hari raya Lebaran yang mereka inginkan. Kemudian di sisi lain pun juga pemerintah pun juga sudah membuat satu asumsi bahwa kemungkinan besar 60% ya masyarakat Indonesia yang ada di kota itu kemungkinan akan kembali mudik. Ya, artinya apa? Dengan memberikan tumpangan-tumpangan gratis ya yang menurut saya hampir setiap tahun dilakukan. Ini pun juga membantu masyarakat untuk mereka bisa mudik ya, walaupun hanya mudik 3 hari 4 hari ke kampung, yang penting bertemu dengan keluarga. Ini cukup masif ya. Di sisi lain pun juga masyarakat ini harus sedikit mengencangkan ikat pinggang ya, jangan terlalu poya-poya juga ya, atur keuangan kembali dalam kondisi saat ini. Karena apa? Karena mungkin ke depan pada saat rupiah sudah di atas 17.000, bisa saja kita makan di rumah makan siap saji, itu harganya mungkin relatif lebih mahal. Nah, kita harus melihat juga sebelum-sebelumnya pada saat harga rupiah itu tembus level 16.000 tahun sebelumnya, kemudian makanan siap saji itu sudah mengalami kenaikan. Ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Nah, masyarakat pun juga harus lebih berhati-hati lagi ya dalam melakukan transaksi juga, karena dalam kondisi kayak gini pasti banyak juga ya penipuan-penipuan ya berkedok ya, istilahnya dalam kondisi orang susah pasti akan memberikan satu investasi bodong yang mendapatkan keuntungan di atas 10%, 20%, 30%. Nah, ini harus diantisipasi agar masyarakat pun juga tolong pada saat ada seperti itu bukan di Google apakah benar bahwa ini investasi ini benar atau tidak, nanti akan muncul. Dan ini kebanyakan masyarakat Indonesia ini pada saat susah ya kemudian ada iming-iming ya, apalagi penggandaan uang ini semuanya, ini mereka lebih tertarik ke situ, yang sebenarnya mereka tuh melakukan penipuan ya, berkedok dengan dana-dana istilahnya penggandaan uang. Nah, penggandaan uang itu banyak. Nah, karena sampai saat ini pun juga masih terjadi ya di masyarakat terutama di daerah-daerah ini, yang perlu ada edukasi dari media ya, baik elektronik ya, kemudian online ya, kemudian radio, agar masyarakat ini paham betul bahwa dalam kondisi saat ini yang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, pasti yang namanya penipuan itu pasti di sekitarnya ada. Biasanya harus bisa diantisipasi. Itu artinya. Baik Pak Ibrahim, terima kasih ya Pak ya obrolan kita sore ini. Jadi kita bisa menyimpulkan ya eskalasi perang, serangan
Israel Amerika Serikat terhadap Iran ini tidak lagi sekedar konflik antar negara, melainkan ancaman nyata bagi dapur masyarakat Indonesia, apalagi ada penutupan jalur perdagangan strategis di Selat Hormuz dan adanya potensi lonjakan harga minyak dunia yang diprediksi akan memicu efek domino yang mengerikan bagi ekonomi nasional. Terima kasih Pak Ibrahim perbincangannya sore ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Apia. Ya, itu dia Tribuners perbincangan kita terkait dampak ekonomi perihal serangan dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang ternyata juga mengancam terkait dengan sektor energi kita dan terkait dengan pemberitaan perihal kondisi geopolitik terkini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.